Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Wah, hebat nih. Pada semangat banget nih semuanya. Udah pada siap nih kayaknya untuk belajar ya hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar nih, Ibu mau absen dulu nih. Duduk yang rapih dulu ya. Nah, terus rapihin juga bajunya, kerudungnya, terus pastiin duduknya udah di tempat yang nyaman, terus kondusif, terus jangan lupa siapin bukunya yang mau digunakan nanti. Terus boleh juga nih disiapin air minumnya ya supaya tetap terhidrasi selama pembelajaran. Tapi jangan sambil makan ya belajarnya. Nah, udah pada siap nih? Udah pada siap belum teman-teman? Sudah siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, Ibu absen ya sekarang. Tolong diperhatikan. Yang pertama ini Ananda hadir? Hadir, Bu. Hadir. Tuh, Ananda udah cantik ya pagi ini. Terus sekarang Andini hadir? Andini kemana ya? Andini sakit, Bu. Innalillahi. Syafaqillah untuk Andini ya. Sakit apa katanya Andini? Ada yang tahu nggak? Katanya gejala demam berdarah, Bu. Ya Allah, teman-teman kita berdoa ya buat Andini, semoga Andini cepat sembuh. Terus teman-teman juga nih semuanya yang di sini harus jaga kesehatan nih, soalnya sekarang itu lagi musim pancaroba ya, banyak nyamuk demam berdarah itu. Jangan ada genangan air pokoknya di rumah ya, harus bersih. Jangan lupa juga istirahat dan makan yang cukup. Nah, oke kita lanjut lagi nih. Selanjutnya Ismiawati hadir. Hadir dong, Bu. Wih, mantap. Nah, terus selanjutnya Sabian hadir. Izin, Bu, katanya. Kata mamanya tadi lagi ada urusan keluarga ke Sukabumi. Oh gitu ya, tapi udah izin kan ya sama wali kelas kalian? Sudah, Bu, katanya. Oke, gak apa-apa. Selanjutnya ini Siti Hilma hadir. Hadir, Bu, selalu. Wih, mantap. Dipertahankan ya. Lalu selanjutnya ada Sabit hadir gak? Sabit apa, Bu? Dia nggak muncul-muncul di grup. Tiba-tiba juga kita ngomongin sekolah. Nggak ada. Aduh, itu emang susah ya bujuk anak itu buat belajar. Ya udah nanti biar ibu diskusi ya sama wali kelas kalian. Nah, oke, berarti untuk hari ini ada 3 orang yang tidak hadir di Google Meet dan 3 laginya hadir ya. Gak apa-apa, kita tetap semangat ya belajarnya. Tapi coba dong, ini kenapa ya masih ada yang off cam? Coba, untuk Hilma boleh tolong dinyalain dulu kameranya. Nah, gitu kan kelihatan ya, cantik-cantik semua anak ibu hari ini. Nah, selanjutnya kita sekarang berdoa dulu yuk. Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Untuk kali ini, ibu yang mimpin doanya ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Sekarang teman-teman tahu gak sih kita hari ini bakalan belajar apa? Belajar tentang komputer, Bu. Bener ya. Udah pasti dong kita belajar tentang komputer. Kan nama mata pelajarannya juga komputer jaringan dasar ya. Nah, gak apa-apa. Makasih Hilma. Nah, ayo teman-teman yang lain ada yang tahu gak materi hari ini itu tentang apa?
Masih Bu, yang pengenalan perangkat keras komputer bukan Bu? Nah, iya benar banget nih. Kita sekarang masuk ke materi yang pengenalan perangkat keras komputer. Nah, jadi sebelumnya nih, ada yang udah tahu belum perangkat keras komputer itu apa sih? Ayo, ada yang udah tahu belum? Nah, boleh nih Ismi. Perangkat keras itu bagian komputer yang keras ya, Bu? Ini udah jelas kan namanya juga perangkat keras, ya pasti keras dong. Aku tahu Bu, perangkat keras komputer itu bagian dari komputer yang jelas bentuknya bisa dilihat oleh mata Bu. Begitu ya Bu ya? Udah, gak apa-apa Ismi. Sama-sama bener kok. Nah, dua-duanya hebat nih. Pada tahu ya berarti. Jadi, ya bener ya kata Ismi sama Hilmah tadi. Jadi, masih ingat kan, Ibu waktu itu pernah bilang kalau sistem komputer itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras komputer, lalu yang kedua itu ada software atau perangkat lunak komputer, dan yang ketiga itu ada brainware atau pengguna komputer. Nah, jadi bener banget nih ya tadi, kalau perangkat keras komputer atau hardware itu maksudnya adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat oleh mata, dapat dipegang juga sama kita ya, dapat dirasa gitu ya. Tapi dirasa pakai tangan ya, jangan pakai lidah. Terus selanjutnya untuk pertemuan hari ini, Ibu mau ngenalin nih ke kalian. Di perangkat keras komputer itu ada apa aja sih? Nah, coba ada yang bisa bantu Ibu gak buat sebutin apa aja contohnya itu perangkat keras komputer? Nah, boleh Ananda? Iya Bu, jadi kalau keyboard sama CPU itu termasuk hardware juga ya Bu? Mouse, speaker, mungkin Bu? Iya, hebat banget nih. Termasuk itu Nanda. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit sama teman-teman perkenalan-perkenalan dari perangkat-perangkat yang umum kita lihat ya. Boleh minta tolong dibantu ya share screen-nya. Nah, oke. Ini sekarang Ibu mau ngasih lihat ke kalian beberapa perangkat keras komputer yang udah biasa kita lihat nih. Boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Nah, yang pertama ini ada motherboard. Di sini kenapa coba dia disebut motherboard? Kalau di bahasa Indonesia itu jadi papan ibu. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi disebut papan ibu itu atau disebut motherboard itu karena di papan ini dia itu bisa nampung hampir beberapa komponen gitu ya. Kayak bisa tuh teman-teman lihat di situ. Di sini tuh nanti bisa ditempelin ada RAM, ada prosesor, terus kipas juga bisa dipasang di situ, terus VGA, pokoknya kabel-kabel semua itu yang berhubungan ya nantinya itu dipasangnya di motherboard ini. Nah, makanya dia ini kayak yang paling utamanya gitu lah ya. Nah, boleh nih selanjutnya. Nah, untuk yang ini itu namanya prosesor. Dia ini bentuknya kecil ya, teman-teman.
Ini prosesor ini sering disebut sebagai otaknya komputer. Nah, jadi kayak apa tuh data-data yang masuk yang bakal kita olah itu diolahnya sama si prosesor ini. Yang kayak ngasih perintah-perintah lanjutannya itu dari prosesor nih, keren banget. Nah, boleh selanjutnya nih. Nah, selanjutnya ini ada RAM. Nah, si RAM ini atau kepanjangannya itu Random Access Memory. Jadi RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara ya teman-teman. Jadi dia ini tugasnya menyimpan file-file selama komputer kita hidup. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ini ada optical drive atau ini itu sebagai pembaca CD ya. CD atau DVD atau apa-apa gitu yang bentuknya bulat gini ya. Itu bisa dibaca di sini. Nah, selanjutnya boleh di sini ada VGA card. Nah VGA card ini fungsinya nanti dia kayak bisa buat ngasih tahu apa yang ngasih lihat gitu si grafis-grafisnya komputer gitu. Nah, ini tuh ada kipas 2 di depannya itu karena VGA itu kayak apa ya ada bagiannya sendiri gitu dia bisa panas sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih kita ada kipas lagi. Nah, kalau yang ini namanya beneran kipas angin karena emang fungsinya dia itu cuman untuk mendinginkan, nggak kayak yang di VGA tadi. Mendinginkan khusus di daerah VGA aja, tapi kalau kipas angin ini fungsinya mendinginkan di daerah prosesor ya. Jadi kayak mendinginkan otak gitu ya. Nah, terus selanjutnya boleh ini di sini ada sound card ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman suka lihat gak kalau di TV itu suka ada ininya apa kabel yang warna-warni gitu. Nah ini tuh fungsinya sama ya kayak di speaker itu buat mengeluarkan suara gitu nantinya. Nah boleh selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada keyboard. Nah, keyboard ini fungsinya udah pada tahu lah ya, fungsinya untuk apa? Untuk ngetik-ngetik gitu. Nah, terus boleh nih kita lanjut aja. Nah, ini selanjutnya ada mouse. Mouse ini fungsinya sebagai kursor ya, untuk kayak pilih-pilih gitu ya, mau apa. Nah, boleh selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada monitor. Nah, monitor ini pasti pada tahu kan ya, masa punya komputer gak punya monitornya. Jadi ini monitor fungsinya untuk memperlihatkan gambar gitu ya. Nah, mungkin boleh udah dicukupkan aja segini presentasinya. Nah, gimana nih anak-anak? Teman-teman ada pertanyaan nggak nih setelah mendengarkan penjelasan singkat dari Ibu tadi? Boleh, Ismi? Tadi Bu, boleh tolong jelasin lagi nggak tentang perbedaan ROM dengan RAM? Soalnya tadi saya kurang paham, Bu. Oke, jadi gini ya, kalau ROM itu kan kepanjangannya Read Only Memory. Sedangkan RAM itu Random Access Memory. Jadi RAM itu sifatnya sementara penyimpanannya. Jadi dia selama komputer nyala, dia bakal otomatis nyimpan. Tapi kalau komputernya mati, tiba-tiba perubahan yang kita buat sebelumnya itu bakalan hilang. Kecuali kalau sudah kita simpan di ROM.
kalau sudah kita simpan di ROM, itu insya Allah perubahannya tidak akan hilang. Jadi lebih ke jangka waktunya ya. Yang satu sifatnya sementara, yang satu sifatnya jangka panjang gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi gak nih teman-teman? Boleh Ananda? Iya Bu, izin bertanya, kan hardware itu ada yang untuk input, output, dan juga proses ya Bu. Nah, boleh dicontohin lebih rinci lagi nggak Bu, kayak gimana? Nah, ya, terima kasih ya Ananda atas pertanyaannya. Bagus nih pertanyaannya. Jadi, karena tadi udah Jadi karena tadi Ibu udah singgung sedikit juga ya mengenai input, output, dan juga proses. Nah, jadi di hardware ini kayak kebagi 3 lagi nih teman-teman. Jadi ada yang hardware khusus untuk input, hardware khusus untuk proses, dan output. Untuk yang input ini contohnya seperti kayak scanner. Misalnya kita mau masukin data nih. Jadi datanya harus di-scan dulu kan dari yang awalnya fisik kitanya punya diubah jadi digital. Itu untuk diproses di dalam komputer. Itu berarti input ya. Selain scanner itu ada mouse juga, itu termasuk sama keyboard. Nah, selanjutnya untuk yang proses itu lebih ke yang komponen-komponen tadi ya, kayak prosesor, RAM, dan lain-lainnya untuk yang memproses perintah yang nantinya masuk gitu. Nah, lalu untuk outputnya ini ada kayak printer nih. Misalnya kita udah bikin data, terus kita print kan jadi fisik. Kebalikannya scanner tuh. Nah, gitu. Selain printer itu ada speaker, terus ada monitor juga termasuk. Nah, gitu. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi gak nih? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Terima kasih nih teman-teman atas pertanyaannya tadi. Nah, tadinya nih Ibu pengen kita bikin kelompok gitu tahu, tapi berhubung anak-anaknya hanya ada 3 orang ya untuk hari ini, jadi kita main bareng aja ya. Bukan main juga sih, belajar sedikit. Terus sekarang kita bikin kelompoknya yang ada aja ya. Ismi, Nanda, dan Hilma satu kelompok, dan biar teman-teman yang tidak masuk tadi mereka jadi satu kelompok. Nah, untuk minggu ini Ibu mau teman-teman buat cari macam-macam spesifikasi komputer dan selanjutnya menentukan spesifikasi tersebut sesuai dengan beberapa pekerjaan yang ada di zaman sekarang gini ya. Terus gitu, gimana teman-teman nih? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang keberatan nggak nih sama tugasnya? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu 10 menit. Apa waktunya cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Ya, cukup. Oke, kalau gitu boleh dimulai nih. Silahkan, selamat berdiskusi anak-anak. Oke, waktunya sudah habis nih anak-anak. Apakah diskusinya sudah selesai? Ibu izin, Hilma izin nanya dulu ya, Bu ya. Oke, boleh Hilma. Kenapa? Kalau komputer itu bentuknya emang semua hampir sama ya, Bu ya? Iya Hilma, emang rata-rata itu sama kok bentuknya, sama-sama kotak gitu ya, kayak TV. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ini langsung kita kasih lihat ke Ibu aja kali ya, Bu ya, hasil diskusinya. Boleh. Boleh nih, gimana coba hasil diskusi kalian tadi?
ya, Bu? Iya, Ismi. Sama siapa dulu? Ini. Jadi, karena aku sudah tampil ya, Bu, share screen-nya. Sudah, Ismi. Kami akan menjelaskan spesifikasi komputer yang sesuai dengan beberapa pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada komputer sekolah. Nah, untuk komputer sekolah ini tidak memerlukan spesifikasi tinggi karena digunakan oleh para siswa untuk bentar, nggak kelihatan. Ayah, aku baca itunya. Oke. Iya. Oke, aku ulang ya. Yang pertama itu ada komputer sekolah. Nah, untuk komputer sekolah ini tidak memerlukan spesifikasi tinggi karena digunakan oleh para siswa untuk mempelajari dasar komputer. Selanjutnya ada komputer gamers ya. Nah, untuk komputer khusus games ini biasanya membutuhkan spesifikasi yang lebih rinci dibanding dengan yang tadi ya, komputer sekolah. Karena agar dapat menjalankan game dengan lebih smooth dan juga lebih nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan memaparkan yang telah disebutkan oleh rekan saya, Bu ya. Di sini yang selanjutnya yaitu komputer kantor atau klien. Nah, untuk komputer kantor ini tidak memerlukan spesifikasi tinggi, hampir mirip seperti komputer sekolah, tapi yang berbeda kalau komputer klien ini terhubung dengan satu server yang sama di kantornya. Lalu yang selanjutnya, komputer server. Nah, yang di sini komputer server ini merupakan pusat dari beberapa komputer klien yang biasanya dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, komputer ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data. Nah, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ananda, silahkan. Mungkin dari kelompok kita cukup segitu ya, Bu. Karena kita menemukannya baru segitu. Bentar, kirain Hilma mau dibacain yang bawahnya. Sama Ananda. Enggak, udah habis. Aku cuma bikin 5 slide, sorry. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, wah hebat nih, keren-keren banget nih. Keren banget nih hasil diskusinya tadi. Makasih ya udah dipaparin tadi hasil diskusinya dengan baik. Terus, nah berarti sekarang kalian udah paham kan ya tentang spesifikasi komputer-komputer itu. Kan tadi kayak ada macam-macam ya prosesornya juga. Nah, terus sekarang berhubung waktu belajarnya sudah habis nih, tinggal sedikit lagi. Ibu mau review sedikit nih. Coba tadi kita udah belajar apa? Coba ada yang mau ceritain nggak sih? Tadi kita belajar apa? Saya. Jadi hari ini itu kita belajar mengenai perangkat keras komputer, Bu. Oke, baik. Ada yang mau nambahin lagi gak nih tadi? Saya, Bu, saya. Boleh, Hilma.
Nah, jadi tadi juga kita udah belajar tentang spesifikasi komputer, Bu. Iya. Ada yang mau menambahkan lagi? Iya Bu, betul. Kita juga tadi pokoknya udah belajar banyak banget tentang perangkat keras komputer Bu. Nah, hebat ya. Nih anak-anak ibu pada merhatiin. Nah, seru gak nih belajarnya hari ini kita tentang perangkat keras komputer nih? Seru banget, Ibu. Seru Bu. Oke, sekarang ibu mau kasih kalian tugas dulu ya. Gak apa-apa kan? Nah, tugasnya ini nanti ibu akan upload link YouTube ya di Google Classroom kalian. Nanti link video YouTube itu harus kalian tonton. Nah, nanti minggu depan itu ibu akan minta kalian untuk menjelaskan kembali apa yang ada di video tersebut. Nah, sebelum ibu lanjut, ada yang ingin bertanya? Boleh, Hilma? Videonya tentang apa emang, Ibu? Nah, nanti ibu bakal kasih lihat kalian video tentang cara merakit komputer nih. Ibu udah kasih tahu kan ya tadi, udah ibu kenalin nih komponen-komponennya walau sedikit. Nah, sekarang kalian bakalan belajar gimana sih cara merakit komputer itu. Bu, tapi aku belum pernah punya komputer Bu, jadi nggak begitu hafal. Nggak apa-apa Bu. Ya, gak apa-apa dong. Kan kita sama-sama belajar ya. Nah, sebenarnya itu ibu udah minta izin nih sama kepala sekolah untuk minjem komputer sekolah biar nanti kalian bisa belajar langsung ya di sekolah sama ibu juga. Tapi belum ada respon nih dari kepala sekolahnya. Nanti kalau misalnya udah diberikan izin, kira-kira kalian mau nggak sih cobain rakit komputer gitu langsung sendiri? Mau banget, Bu. Kayaknya seru, Bu. Wah, Ismi nih udah semangat banget nih ya. Kalau gitu, nanti ibu akan kabari kalian lagi untuk pertemuan selanjutnya. Tapi ingat loh teman-teman, jangan cuma serunya aja loh yang dilihat, tapi kita juga nanti eh, harus merakitnya dengan keselamatan yang diperhatikan. Nanti ibu bakalan kasih materi juga tentang gimana cara merakit komputer, terus protokol yang harus kita pedomani ya selama merakit komputer itu nanti bakal ibu kasih tahu. Nah, baik, apa ada yang ingin bertanya lagi nih teman-teman? Tidak ada, Ibu, cukup. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu sebelum ibu akhiri pertemuan kita berdoa dulu semuanya untuk keselamatan kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi juga, Ibu. wabarakatuh. Dah.